Dan pemirsa, pada hari Senin siang 21 November 2022 terjadi gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Hingga hari ini pun masih sering terjadi gempa susulan di Cianjur. Termasuk pada Sabtu 3 Desember, gempa magnitudo 6,4 mengguncang Jawa Barat, tepatnya di wilayah Garut. Belum satu pekan, gempa kembali mengguncang Sukabumi pada Kamis pagi tadi dengan magnitudo 5,8. Mengapa akhir-akhir ini gempa sering mengguncang wilayah Jawa Barat? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telepon Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Pak Daryono, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Daryono, bisa dijelaskan di beberapa pekan terakhir sering terjadi gempa, terutama di wilayah Jawa Barat. Sebenarnya apa yang bisa dijelaskan mengapa sering terjadi gempa dan bagaimana masyarakat memahami fenomena ini? Iya, Mbak. Jadi apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini memang ada semacam peningkatan aktivitas kegempaan di Jawa Barat ya. Namun dalam catatan kami apa yang terjadi ini sebenarnya masih dalam taraf wajar ya. Karena kalau kita melihat acuan data statistik gempa, maka memang event-event semacam ini sebenarnya beberapa kali terjadi. Beberapa waktu lalu juga ada semacam peningkatan semacam ini. Ini sepertinya memang seperti pola aktivitas kegempaan yang sebenarnya tidak merupakan semacam peningkatan pada periode tertentu. Artinya tidak ada pola-pola yang menunjukkan bahwa setiap akhir tahun ada peningkatan, tidak. Karena aktivitas ini berhubungan dengan endogen dan ini menurut catatan kami masih hal yang wajar, Mbak. Pak Daryono, apakah minimal ketiga peristiwa gempa yang terjadi di Jawa Barat saling berkaitan? Apakah ada kesamaan dari tiga peristiwa itu? Ya, kalau dari kesamaan tentu saja sama-sama membuat kita terkejut, Mbak. Tetapi dari aspek sumber gempa, ketiganya berbeda. Yang pertama itu kan dari Cianjur itu gempa yang disebabkan oleh aktivitas patahan di kerak dangkal. Ini namanya gempa intraplat ya. Ya, gempa di dalam lempeng Asia. Kemudian yang terjadi di Garut dan yang terjadi tadi pagi di Sukabumi itu adalah gempa yang bersumber di intrasouth atau zona Benioff di lempeng Australia. Iya. Tentu saja tempatnya berbeda sehingga kami melihat ini sesuatu yang kebetulan saja terjadi, waktunya berdekatan dan tempatnya berdekatan sehingga menganggap ini ada kaitannya. Padahal sama sekali tidak ada hubungan satu sama lain, Mbak. Baik. Pak Daryono, saya pastikan bahwa gempa yang terjadi ini tidak saling berkaitan dan tidak menyebabkan gempa yang lainnya. Atau misalnya terjadi nanti gempa di kemudian hari, tidak ada kaitan dengan gempa yang sudah terjadi beberapa kali dalam beberapa pekan ini. Iya, jadi rentetan gempa yang terjadi ini sebenarnya bersumber pada masing-masing sumber gempanya. Jadi kita tidak mudah itu menilai apakah sebuah gempa itu bisa memicu gempa lain, kemudian terjadi perambatan, itu tidak ada. Jadi setiap sumber gempa itu memiliki masa proses akumulasi energi, kemudian ada masa matang, kemudian masa rilis energi jika sudah melampaui batas elastisitas batuannya. Sehingga setiap gempa itu memiliki waktu rilis energi sendiri-sendiri dan itu tidak ada janjian antara satu sama yang lain, sehingga seandainya lokasinya berdekatan, waktunya berdekatan, itu benar-benar kebetulan saja, Mbak. Baik, Pak Daryono, ketika tidak ada kaitannya dan kemudian terjadi tidak berkaitan atau menyebabkan atau memicu gempa yang lainnya, apa yang harus diantisipasi ketika mungkin kondisi tanah atau lempeng masih bisa terus bergerak? Iya, ini sebenarnya merupakan bentuk dari kondisi tektonik Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang aktif dan kompleks ya.
Jadi memang wilayah kita itu memiliki sumber gempa yang bermacam-macam. Apakah itu intraslab, kemudian subduksi megatrust, kemudian outerrise, kemudian secara aktif di daratan. Tetapi yang pasti selama masyarakat kita memahami cara selamat menghadapi gempa, kemudian bisa menyiapkan bangunan strukturnya kuat, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Mbak. Ya. Baik, Pak Daryono, BMKG juga memberikan himbauan, terutama sebaiknya masyarakat menghindari bangunan yang retak, lalu memastikan bangunan minimal tempat tinggal mereka tahan gempa. Bagaimana cara mengecek? Sementara mungkin informasi sangat sedikit sekali yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengecek bangunan tempat tinggal mereka, apakah tahan gempa atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Iya, sebenarnya ada tim dari Dinas PUPR itu bisa melakukan penilaian bangunan, melakukan asesmen terkait dengan struktur bangunan apakah benar-benar memiliki kekuatan terkait dengan strukturnya. Nah, masyarakat juga bisa menilai jika memang bangunannya itu memang memiliki struktur yang kuat, memiliki besi tulangan yang standar sesuai dengan aturan tahan gempa, kemudian juga semennya juga dicampur sedemikian rupa sehingga tidak diirit-irit, kemudian juga adukannya benar, komposisinya. Maka sebenarnya dengan memiliki struktur yang kuat dan besi tulangan yang standar itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi gambar bahwa bangunan itu akan kuat, Pak. Bisakah dicek secara manual? Bisa, Mbak, tapi kan harus tahu bahwa standarnya itu memahami adanya besi tulangan yang ditetapkan untuk sebuah bangunan tahan gempa. Ini bisa dikomunikasikan dengan PUPR. Kemudian juga jika memang bangunan itu memang perlu dinilai, maka minta tolong kepada Dinas PUPR untuk mengeceknya. Apakah bangunan ini sebenarnya sudah layak apa itu bisa dinilai. Baik. Pak Daryono, bahwa rentetan kejadian gempa ini menyisakan banyak trauma, terutama daerah-daerah yang terasa dan terdampak oleh gempa. Kebanyakan masih di sekitar Jawa Barat, termasuk bahkan terasa juga di Jakarta. Apa yang ingin Anda sampaikan supaya tidak panik masyarakat dan tidak bahkan terpapar oleh berita bohong atau hoax? Iya, Mbak, jadi masalah gempa ini ya, masyarakat kita harus memiliki sikap proaktif, mengenali potensi-potensi gempa yang daerahnya, apakah ada sumber gempa, melakukan cek terhadap peta sumber gempa, apakah dekat dengan tempat dia tinggal, kemudian apakah di tempat yang dia tinggal itu ada catatan sejarah gempa besar pada masa lalu. Karena gempa itu memiliki recurrent period atau return period di mana gempa besar akan berulang kembali pada periodisitas tertentu. Semakin lama periodisitasnya maka kekuatan semakin besar. Sehingga kita perlu menyiapkan mitigasinya, cara selamat, bangunan yang kuat, tata ruang yang berbasis risiko gempa, kemudian berlatih evakuasi, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sadar bencana dan tidak mudah kagetan, tidak mudah panik, sehingga dia tahu bagaimana cara menghadapi gempa, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono untuk keterangan Anda. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami. Selamat malam, selamat kembali bertugas.